Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol M. Arif Ramdhani SIK, dengan topik penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan narkotika di lingkungan kampus. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, para kolega dosen yang hadir, termasuk juga yang menyaksikan acara ini melalui Zoom atau streaming YouTube Official ITB. Jadi selamat datang dan berjumpa kembali di mata kuliah KU 4078 Studium Generale semester 1 2023-2024. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo atas nama Ibu Rektor Profesor Reini Wirahadikusuma mengucapkan selamat kepada narasumber kita hari ini, Bapak Brigjen Polisi Pak Arif Ramdhani. Selamat datang Pak, terima kasih sekali lagi atas perkenan Bapak dengan segenap delegasi untuk meluangkan waktu berbagi di kampus ITB, yang saya kira acara ini juga disiarkan secara langsung ke kampus ITB Jatinangor dan ITB kampus di Cirebon. Jadi para hadirin, pada kuliah Studium Generale kali ini, beliau ini akan berbicara tentang penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan narkoba di lingkungan kampus.
Dan saya dengar nanti pembicaranya juga akan hadir juga Pak Anas ya dari tim rehabilitasi. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat berharga ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, saya kira ini isu penting ya, isu nasional yang terkait dengan kalau kita berbicara tentang masa depan Indonesia ya. Jadi para mahasiswa ini, rekan-rekan mahasiswa ini, Anda adalah penerus kami-kami yang ya mungkin paling lama 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya, tapi Indonesia harus punya masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, Anda semua menjadi tumpuan kami ya. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini Pak Kusnandar. Pak Kusnandar, terima kasih ya, Anda dari Sekolah Farmasi berkenan untuk memoderatori acara yang sangat penting ini. Jadi saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Naomi dari Humas, Pak Direktur Prasetyo dan kolega-kolega dosen dari Ditmao maupun dari pengampu mata kuliah Studium Generale ya. Ada Pak Epin, Pak Ade segala macam. Sekali lagi terima kasih atas pengorganisasian acara Studium Generale hari ini. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Kusnandar Angkadireja SSI MSI. Beliau adalah dosen di Sekolah Farmasi ITB dengan kelompok keahlian farmakologi farmasi klinik. Kepada Dr. Kusnandar Angkadireja, kami silakan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan ITB, Pak Wi ya, sebagai sekretaris institut, dan juga Bu Naomi yang sudah direpotkan ya untuk beberapa saat ini oleh kami. Kemudian ada juga Pak Pras tadi saya lihat ya. Yang saya hormati juga barangkali ada di antara yang hadir di sini yang juga mengampu mata kuliah Studium Generale ini ya. Dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat ya, Pak Brigjen Polisi M. Arif Ramdhani. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Demikian juga dengan jajaran BNNP Jawa Barat yang sudah berkenan hadir ya. Tadi saya lihat ada Bu Tri ya, ada Bu Tri, kemudian ada juga Pak Julius, ya, Pak Anas, dan Pak Jo nih yang paling sering ketemu saya ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya Pak Jo dengan saya. Dan juga yang saya banggakan para mahasiswa ya yang hadir secara luring di sini ya untuk mengikuti mata kuliah Studium Generale ini. Dan tentu juga yang hadir secara online ya di Zoom meeting, dan juga barangkali yang menyaksikan di channel YouTube official ITB ya. Baik, saya kira saya perlu mengingatkan juga ya, karena tadi sudah ada pretest ya, bagi yang belum mengerjakan pretest bisa sambil mengerjakan ya, silahkan. Baik, saya kira kalau kita tidak kenal dengan baik narasumber kita, maka mungkin kita tidak sayang begitu ya. Ini sayang sekali kalau misalnya kesempatan yang baik ini kita lewatkan begitu saja. Ya, oleh karena itu untuk kesempatan pertama sebelum narasumber kita memberikan materinya, saya akan membacakan dulu begitu ya riwayat singkat beliau. Baik, nama lengkap dari narasumber kita adalah Bapak M. Arif Ramdhani SIK, Brigadir Jenderal Polisi. Beliau dilahirkan di Cirebon pada tanggal 7 Desember tahun 1967.
Kemudian riwayat pendidikannya, beliau menjalani pendidikan SD sampai dengan SMA di Cirebon ya sampai tahun 1985. Kemudian melanjutkan di D4 Kepolisian di Semarang sampai tahun 1989 dan kemudian diikuti dengan pendidikan dinas di Akpol Semarang ya. Adapun riwayat jabatan penugasan beliau di Badan Narkotika Nasional, ini yang pertama sebagai Kepala BNN Provinsi Maluku Utara sejak 11 Mei 2020, kemudian Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan sejak 16 Oktober 2020, dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat sejak 1 Maret 2022. Baik, saya kira itu saja barangkali perkenalan singkat ya supaya kita lebih efisien dengan waktu kuliah kita. Maka saya akan langsung saja panggilkan narasumber kita, Bapak Brigjen Polisi M. Arif Ramdhani untuk naik ke atas panggung. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Sampurasun. Yang saya hormati Profesor Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut ITB, tadi bisik-bisik begitu lihat CV saya orang Cirebon langsung bisik-bisik, keluarganya beliau banyak di Cirebon Bu, sama Bu Tri di Bedulan, mungkin ada teman-teman mahasiswa juga orang Cirebon tahu Bedulan, saya bilang langsung bisik-bisik ke beliau, Bedulan tempatnya tawuran dulu Pak, karena kebetulan tadi di CV saya nggak ada, saya pernah Kapolres di sana. Yang saya hormati Ibu Dr. Naomi Haswanto, Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB, Bapak Dr. Kusnandar sebagai moderator, kemudian para dosen pengampu MK Studium Generale. Bapak Ibu, tadi saya jadi mau ngoreksi Bu Kabag Umum. CV saya singkat, jangan singkat-singkat amat gitu loh Bu. Tadi sekolahnya D4, saya di depan di sini S1 semua Bu. Jelek-jelek gini juga S1 Bu. Saya S1-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Nah, selesai itu lulus terus jabatan, oke sih jabatannya tulisannya BNNP, Ibu masih lupa. Sebelum di Jawa Barat itu saya Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi jelek-jelek kayak gini ini penyidik Bu, gitu kan. Dan bisa nyita uang. Nyita uangnya bandar lumayan banyak gitu, walaupun saya cuma setahun gitu kan. Saya kalau ngisi kayak begini nggak ada yang saya bully, belum nyambung ke teman-teman mahasiswa, jadi nggak enak. Paling tidak ada bully-bully sedikit kalau Bu Tri, Pak Anas, terutama Pak Jo, makanya dia duduk di belakang. Takut dia, habis nantinya Pak Kusnandar sama Pak Profesor, Pak Jo ini panggilnya Bang Jo ini Abang Ijo kalau saya bilang. Saya juga hari ini didampingin Ibu Kabag Umum, kemudian Koordinator Rehab, Koordinator P2M, dan satu Kepala BNNK Cimahi. Coba Bapak berdiri dulu, Bapak ini paling ganteng kayaknya. Ini bajunya putih hari ini, tapi kalau pulang sudah pakai warnanya hijau karena Pak Julius ini Letkol CPM, Kepala BNN Kabupaten Kota Cimahi. Ada beberapa kepala BNNK mungkin hari ini ikut juga secara Zoom virtual Pak, yang saya nggak bisa ngecek karena saya nggak kelihatan siapa aja yang ikut Zoom, karena kalau bisa ngecek Bu Naomi, kalau nggak ada yang nongol bisa besok saya cuci habis. Tapi tadi sudah cerita sama Pak Profesor, kenapa saya ajak Pak Julius, dan ada satu lagi sebetulnya yang domisilinya di daerah tugasnya itu di lingkungan kampus ITB yang ada di Bandung, ada Kepala BNNK
Bandung, tapi hari ini tidak bisa ikut karena ada kegiatan. Kemudian kalau lokasi kampus ITB ini ada beberapa tempat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Institut, ada yang di Jatinangor dan di Cirebon. Kalau Jatinangor nanti bisa berhubungan dengan BNNK Sumedang, kalau Cirebon ada juga BNNK Sumedang. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mungkin menjelaskan sedikit, gambaran sedikit tentang BNN Provinsi Jawa Barat dan jajarannya. BNN Provinsi Jawa Barat itu membawahi 14 BNNK yang ada di kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Yang sudah ada BNNK-nya baru 14. Yang lainnya belum ada BNNK-nya, itu kita rayonisasi. Jadi kalau teman-teman memerlukan BNN atau perlu konsultasi atau perlu layanan BNN kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, nanti bisa di masing-masing kabupaten, di samping di provinsi ada juga di 14 kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini atas seluruh rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan bertemu untuk memberikan inspirasi, pemikiran, dan wawasan kepada hadirin sekalian mengenai program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau sering kita selalu singkat dengan P4GN. Pertama-tama izinkan saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Institut Teknologi Bandung yang dalam kesempatan kali ini kembali mengundang kami untuk dapat hadir di tengah-tengah mahasiswa sekalian setelah pandemi COVID-19. Karena tahun kemarin kita masih virtual, kita bisa sekarang bisa ketemu langsung. Itu selamat datang Pak Kepala BNN Kota Bandung, Kombes Mada, ini paling ganteng sedunia. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai P4GN dalam topik yang berjudul penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus, yang selaras dengan upaya kami untuk mengajak hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama melakukan akselerasi perang melawan narkoba atau war on drug menuju Indonesia bersih dari narkoba. Kampus atau perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan baik akademik dan vokasi tentunya menjadi tempat bagi setiap mahasiswa yang ingin menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan tuntutan di masa yang akan datang. Kami dari BNN Provinsi Jawa Barat tentunya mendoakan dan berharap kepada seluruh mahasiswa menjadi agen perubahan, menjadi daya yang unggul dan tentunya sehat bersih dari narkotika dengan tagline War on Drug untuk berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Berani tolak merupakan manifestasi mahasiswa yang memiliki daya tangkal untuk mampu menolak ketika ada ajakan atau pengaruh negatif di dalam pergaulan yang tentunya akan merusak masa depannya karena penyalahgunaan narkoba. Berani rehab, yaitu diperuntukkan kepada mahasiswa yang terlanjur menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, ada keinginan yang kuat agar bisa pulih dari adiksi atau ketergantungan narkotika dan melanjutkan masa depannya untuk menjadi lebih baik. Teman-teman mahasiswa, tadi kita ngobrol di ruang transit dengan Pak Sekretaris Institut. Saya juga minta waktu untuk koordinator rehab saya nanti menyampaikan apa yang harus disampaikan dalam rangka proses rehab. Berani rehab di sini saya garis bawahi betul-betul ke teman-teman mahasiswa. Kalau memang ada kita, keluarga, kerabat, ataupun yang kita kenal menjadi korban penyalahgunaan narkotika, kita sama-sama harus berani rehab. Tidak usah takut
Kalau lapor ke kita untuk direhab, nanti akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kalau datang voluntary ke kita obati. Dan tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sekretaris Institut dan Pak Moderator, kalau direhab di BNN tidak ada bayar-membayar. Kalau ada yang bayar-membayar langsung ngomong ke saya, buntutnya lain gitu kan kalau sama saya gitu kan, karena staf saya itu pada takut, Pak Sekretaris Institut sama Ibu, takutnya kenapa? Kaki saya besar, kalau saya injek kepalanya pakai sepatu nomor 47, urusan bayar-membayar kan repot gitu kan. Jadi tolong ini hanya joke, teman-teman mahasiswa, hanya istilah saya, mereka takutnya termasuk Pak Julius juga sama Bapak itu yang kombes juga, kalau ini masih takut-takut sama kita. Dia takut sepatu saya besar. Jadi saya sangat wanti-wanti sekali ini untuk berani rehab ini. Berani rehab ini tidak untuk diri sendiri saja. Tolong kalau ada kerabatnya, teman-temannya yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, istilah saya, mari saya obati, mari saya rehab sehingga bisa sembuh dan kembali beraktivitas secara normal. Kemudian yang terakhir, para mahasiswa berani untuk melapor kepada BNN dan aparat terkait apabila menemukan adanya indikasi maupun kecurigaan menemukan adanya peredaran narkotika, baik ketika berada di lingkungan kampus, pergaulan, lingkungan keluarga maupun tempat tinggal. Yang dilakukan adalah semata-mata untuk menyelamatkan korban pecandu maupun adanya dorongan dan tekad dari dalam hati ingin melindungi diri sendiri, keluarga, dan teman-teman supaya tidak menjadi korban berikutnya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan jadi cepunya BNN, cepu mahasiswa tahu ya, kayaknya ya, paham lah ya, informannya BNN, kita pola pikirnya dirubah. Kita mau ngasih tahu BNN, ngasih tahu penegak hukum, ngasih tahu bidang rehab, bukan apa-apa, mau menyelamatkan orang yang menjadi korban narkotika, bukan menyelamatkan bandar. Kalau bandar beda lagi judulnya. Kita bicara korban-korban penyalahguna narkotika, tapi kalau bandar, pengedar, kurir, itu nanti urusannya Pamada. Pasti di urusan pemberantasan, urusan yang akan dilakukan penegakan hukum. Tapi kalau orang-orang atau teman-teman kerabat kita tadi yang seperti saya bilang tadi menjadi korban penyalahguna, mari kita sehatkan bersama. Kita siap untuk melakukan rehabilitasi terhadap teman-teman kita yang kecanduan dan menjadi korban dari narkotika. Selanjutnya, hadirin sekalian, dalam presentasi ini saya ingin menyampaikan 4 pokok pembahasan yang sekiranya untuk diketahui dan dipahami bersama terkait upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Antara lain, pembahasan pertama Indonesia Darurat Narkoba, yang kedua perkembangan MPS atau New Psychoactive Substance, 3 bahaya penyalahgunaan narkotika dan strategi dan kebijakan BNN RI dalam P4GN. Next. Rekan-rekan semua, kejahatan narkotika di Indonesia termasuk kategori kejahatan yang extraordinary crime karena merupakan kejahatan yang luar biasa dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Karena selain terorganisir, lintas negara, kejahatan narkotika menjadi ancaman serius yang dapat merusak sendi-sendi bangsa sehingga perlu dilakukan perlawanan terhadap kejahatan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 dan menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika. Teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, tadi juga saya sudah ngobrol pada saat saya transit ngobrol dengan Pak Sekretaris Institut, Pak Moderator, Ibu Naomi, dan teman-teman dari dosen-dosen pendamping. 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, Kepala BNN RI dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia
dalam rangka penanganan extraordinary narkotika ini. Extraordinary berarti penanganan yang tidak biasa, penanganan yang luar biasa dalam baik penegakan hukum maupun rehabilitasi. Kita sedang berproses dan sudah bekerja sama dengan Rindam, utamanya Diklat TNI yang ada di Cikole, dalam rangka nanti kita akan melakukan operasi operasi penyelamatan terhadap korban-korban penyalahguna yang akan direhabilitasi. Karena judulnya extraordinary, di luar biasanya, makanya kita akan bekerja sama dengan Dodiklat di Rindam Siliwangi. Kita nanti masih menunggu kapan waktunya, mungkin dalam waktu-waktu dekat ini, karena berhubungan dengan anggaran dan kesiapan sumber daya manusianya, Pak Sekretaris Institut. Jadi sampai seperti ini, karena extraordinary crime, Presiden pun sampai pada tahun 2015 sudah menjelaskan kenapa narkotika itu merupakan jenis kejahatan yang extraordinary crime. Dan pada hari ulang tahun BNN RI ke-20 tahun 2022, Presiden Republik Indonesia juga memberikan amanat terus bekerja penuh semangat memerangi penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas bersih dari narkoba. Perlu kami sampaikan gambaran ancaman bahaya narkotika di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi adanya temuan jenis baru narkotika, kemudian wilayah persebarannya yang luas, adanya aparat yang terlibat jaringan narkotika, ini sudah tidak jadi rahasia umum lagi, semuanya sudah tahu, media sudah memberitakannya, tidak ditutup-tutup lagi. Kemudian jumlah penduduk Indonesia yang menjadi potensi pasar yang sangat potensial ini sangat mempengaruhi sekali, dan perkembangan teknologi informasi yang digunakan untuk jual beli narkotika secara ilegal. Lanjut, perlu kami sampaikan mengenai angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di tahun 2019 dan 2021. Prevalensi adalah jumlah orang memakai narkotika pada kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besarnya populasi dari kasus itu berasal. Angka prevalensi narkotika dapat diukur dalam dua terminologi waktu, yaitu pernah pakai narkotika dan setahun pakai narkotika. Kemudian berdasarkan jumlah penduduk Indonesia usia 15 sampai 64 tahun pada tahun 2021 tercatat angka prevalensi Indonesia pada 1,95% atau sebanyak 3.662.646 jiwa. Kemudian di kalangan pelajaran mahasiswa selama periode 2019-2021, kelompok sekolah dan terdiri dari pelajaran mahasiswa, angka prevalensi penyalahgunaan narkobanya dengan kategori setahun pakai meningkat pada tahun 2019 sekitar 1,10%, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,38%. Lanjut, berikut ini kecenderungan jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi ada dari mulai ganja, kemudian sabu, ekstasi, kemudian obat-obat psikotropika, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain itu di kalangan pelajar juga ditemukan penyalahgunaan zat-zat yang tidak umum seperti jamur kotoran sapi dan kecubung dan zat lain. Saya berbagi pengalaman untuk yang paling kita tidak sangka mungkin ya, seperti jamur kotoran sapi. Ada yang tahu nggak? Ini kalau jamur kotoran sapi itu dapat hadiah nggak kalau saya tanya kayak gini? Pak Jo, ada yang tahu jamur kotoran sapi? Sebutannya apa? Jangan Pak moderator jagoan aja.
Kalau ini hadiahnya apa Pak Jo? Ah, ada ya. Adanya yang mana? Yang bungkusnya biru apa yang sepeda? Untuk yang pertama sepeda. Oh gitu. Boleh. Siapa? Ya yang laki duluan. Ya silakan memakai mic-nya. Sebutkan nama dan NIM-nya ya. Cek cek. Julius Herbert Syahan dari Teknik Pertambangan. Tadi jamur kotoran sapi ya Pak? Ya. Yang saya tahu itu magic mushroom karena bisa menyebabkan halusinasi. Masuk narkotika apa enggak? Halusinogen sepertinya Pak. Ya, kandungannya apa? Nanti larinya ke Pasundan. Enggak, tetap dapat sepeda, tapi kalau tahu kandungannya udah kejawab, magic mushroom itu betul gitu kan. Ya, kalau tahu kandungannya lebih sip lagi. Jadi sepedanya buat di engkolnya lebih nyaman gitu kan. Oke, kalau tidak tahu nanti saya yang jelasin nggak apa-apa. Thank you, itu aja. Langsung. Ya silakan duduk kembali. Langsung nanti kelupaan saya yang kebagiin ke yang lainnya, nanti kurang kita utang. Karena pertama ya, yang pertama berani langsung aja gitu kan. Baik, ini supaya tidak lupa langsung ya dikasih hadiahnya. Udah langsung aja. Nanti fotonya nanti. Baik, kenapa saya tertarik dengan jamur kotoran sapi atau biasa disebut tadi teman Julius bilang magic mushroom. Ini balik lagi ke pengalaman dinas saya, mungkin tadi tidak disebutkan di sana. Pada saat saya masih di institusi lama, saya direktur narkotika di Polda Bali. Kalau metapetamin, ekstasi, apa semua itu sudah menjadi umum. Ada sewaktu-waktu berita dari Jakarta, saya harus melakukan penindakan terhadap tadi magic mushroom itu. Ternyata saya pikir magic mushroom itu apa bentuknya, tahu-taunya yaitu tercipta dari kotoran sapi, terus tumbuh jamur, itu yang diambil. Banyak beredarnya di mana? Di Kute. Saya pikir seperti apa gitu kan, rupanya di Kute itu ada orang Bali kah di sini? Enggak ada. Yang jualan itu dadong-dadong, ada yang tahu dadong? Ya, kasih yang biru. Ya, yang angkat. Ya, apa dadong? Tahu dadong? Silakan bisa menggunakan mic-nya. Gampang itu sebetulnya. Ya, silakan. Berarti yang jawab perempuan yang sebelahnya bukan dia. Hah? Ya. Kresek biru. Tadi yang pertama sepeda, karena pertama, selanjutnya biru, nanti yang dua lagi, kalau sepedanya bubar semua, habis ini bubar semua, saya pusing juga. Nyari sepeda lagi gitu. Dadong itu nenek-nenek, jadi kalau pagi saya sampai turun ke, saya lakukan penyelidikan di Kute, itu Pak Sekretaris Institut, jamurnya itu dijualnya di warung-warung makan, dicampur pakai omlet, jadiin omlet. Kalau di sini ada ini campur dengan Indomie, itu kelihatannya jamur kotoran sapi, tapi kandungannya ada kandungan namanya psilocybin. Itu di lampiran Permenkes itu masuknya narkotika golongan 1. Harganya murah-murah banget, 5.000 sudah dapat, kita potong-potong itu jadi dicampur ke telur dan
Indomie. Bule-bule kalau pagi kan sarapannya pakai omelet-omelet, campurannya itu. Kemudian lari lagi kita ke Bandung, banyak di mana? Di Lembang. Saya pernah buka web, buka jualan online, dijual jadi keripik seperti apa? Kulit kaki ayam, modelnya seperti itu, tapi isinya jamur mushroom tadi, magic mushroom tadi. Yang kalau dimakan ya itu kandungannya. Dan pada saat dilakukan cek laboratorium, dicek kencingnya positif narkotika. Itu kenapa saya ingin sampaikan, karena tadi disampaikan Pak Sekretaris Institut, teman-teman mahasiswa ini sudah tingkat 4, sudah terakhir, apalagi yang di disiplin ilmu yang pertambangan, kemudian yang yang akan turun ke daerah-daerah yang sampai ke pelosok-pelosok seperti tadi sudah disampaikan di prevalensi itu, tidak ada tempat di Indonesia yang tidak masuk narkotika. Dari mulai kota sampai desa semuanya ada. Jangankan desa turun lagi ke hutan pun ada. Di perkebunan, di pertambangan. Kalau kita random cek pengemudi-pengemudi kendaraan, banyak yang positif narkotika. Jadi saya benar-benar pesan ke teman-teman mahasiswa, kalau sudah turun ke lapangan, sudah bekerja di lapangan, sudah tidak di lingkungan kampus lagi, hal-hal yang kecil seperti ini yang mungkin kita anggap remeh dan kita tidak tahu itu mengandung narkotika, saya kasih tahu kalau mushroom, jamur kotoran sapi, itu masuk narkotika golongan 1 dan efeknya seperti kita melakukan menggunakan narkotika yang lainnya. Kurang lebihnya nanti kurang lebihnya sama dan makin lama akan makin meningkat karena sudah imun, dosisnya makin lama makin tinggi. Cari lagi tidak kotoran sapi lagi, mungkin bisa carinya nanti langsung ke yang lebih bahasanya Pak Jo, lebih nendang lagi. Nendangnya nendang nggak benar kalau yang seperti itu. Saya kira itu masalah kotoran sapi. Kemudian penyalahgunaan untuk pertama kali narkoba ini disalahgunakan melalui teman, membelinya sendiri di apotek, mendapatkan dari pelaku peredaran gelap atau mendapatkan dari pasangannya. Kalau apotek ini yang ingin saya bahas, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini ada nomor 3. Nipam, Lexotan, Mogadon, Valium, Fanak, ini semuanya ada di apotek. Yang kalau kita beli sebetulnya yang resmi itu harus dengan resep dokter, ya Pak Rusnandar, tidak sembarangan. Tapi ada beberapa apotek yang Pak Rusnandar dan teman-teman, Pak Jo dan teman-teman, ini Pak Jo masalahnya apoteker juga Pak. Walaupun dia penyuluh tapi dia apoteker, saya agak-agak ngeper juga sama Pak Jo gitu kan, kalau udah ngomong yang kayak begini harusnya bidangnya Pak Jo. Cuma sekarang ini pengetahuan kita bersama teman-teman mahasiswa, ini kita tidak ngeles penanganannya harus ke siapa. Cuma kalau di undang-undangnya BNN itu hanya undang-undang narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tapi kalau masuk ke obat-obatan terlarang itu diaturnya di Permenkes dan BPOM. Jadi kewenangan kewenangan melakukan penegakan hukumnya ya adanya di instansi di luar BNN. Tapi kalau kita mendapatkan itu ketemu bandarnya, kita akan serahkan ke penegak hukum lainnya, yaitu ke Polri untuk bandar penjual. Karena obat-obatan yang beredar sekarang, tramadol apa segala macam itu sama juga, murah juga. Lama-lama pertama kita pakai itu lama-lama meningkat nanti, naik kelas terus gitu kan. Naik kelasnya bukan naik kelas waktu kuliah gitu kan, naik kelas nggak bener gitu loh. Kalau obatnya pasti akan ganti-ganti, kalau sudah ngandang naik-naik lagi seperti itu. Dan akibatnya juga sudah sampah seperti narkotika. Kita juga sudah berusaha bukan buat telaan staf agar obat-obatan ini masuk aja ke kategori narkotika biar kita nindaknya lebih enak gitu kan. Tapi untuk yang sudah melakukan korban-korban penyalahguna menggunakan ini nanti bisa diobati oleh Pak Anas. Kalau itu walaupun dia pakai tramadol atau kalau mau direhab
lewat BNN kami siap, intinya itu siap, tapi untuk penegakan hukumnya kita kerjasama dengan stakeholder lainnya. Lanjut. Lanjut. Ini batasnya tadi ngomong sebentar itu udah 951, saya udah takut pas nandar nih. Lanjut. Pola penyalahgunaan ini bisa dilihat dari mulai apa di rumah kosong, kemudian ini kita masuk ke NPS, perkembangan NPS atau nih physioactive substance. Lanjut. Ya di dunia NPS berjumlah 1.200 yang sudah terdata dan terdaftar di UNODC. Ya, kalau ngomong bahasa Inggris Pak Nandra agak ngelibet. Pak Mada jangan ketawa-ketawa. Saya nggak berani sama mahasiswa, sama Pak Mada berani. Lagi puasa pun kita gojek. Puasa kan? Oh, berarti boleh lah. Ini yang NPS yang beredar di Indonesia ada 170 yang sudah terdaftar diatur dalam Permenkes ada 167, 3 yang belum diatur. 3 yang belum diatur seperti dilihat di slide tadi ada ketamin, metragina, spesies, kemudian alpha propapilamenopentiopena. Ini bahasanya bahasa Pak Sunandar semua ya Pak ya. Saya udah depan ini yang belum diatur 3 ini gitu kan. Lanjut. Kemudian salah satu contoh NPS yang informasinya teman-teman mahasiswa bukan pastilah, adalah pasti beberapa yang tahu tentang tembakau gorila. Itu adalah jenis NPS yang mengandung senyawa sintetik kanabinoid yang merupakan new psychoactive substance atau narkotika jenis baru. Dampak dan keterangan lainnya ada di depan slide. Ini salah satu yang ada dan beredar di Indonesia. Kita biasa mengungkapnya ini jual online. Online terus jualnya di paket-paket seperti itu dan kita bisa tindak beberapa pengedarnya di wilayah Jawa Barat. Lanjut. Nah, kratom. Ini kalau orang Kalimantan pasti tahu kratom. Ada orang Kalimantan pasti adalah di sini ya Pak ya. Nanti kalau nggak ada, istri saya juga orang Kalimantan masalah ibunya, jadi ingat istri. Inilah kratom ini memiliki nama Latin. Ini salah satu contoh. Tapi kratom ini belum diatur di di Permenkes kita. Masih di ranah abu-abu. Kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa pernah dengar juga, ini diekspor dari kita Pak ke Cina, ke luar negeri itu luar biasa dengan nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi ya karena itu masih ngegantung, kita mau melakukan penindakan pun tidak bisa benar-benar lakukan tindakan. Ada sebagian yang berpendapat tidak, ada yang sebagian berpendapat. Nah, ini belum ada putusannya, tapi di tahun 2013 UNODC sudah memasukkan kratom sebagai salah satu zat physioactive substance dengan golongan plant-based substance. Ini pohonnya, itu daunnya setelah dicaca-caca jadi seperti teh, seperti bubuk itu, dan dampaknya nanti mungkin Pak Anas tahu gitu kan, bisa disampaikan jadi diiming-imingin obat pegel, obat kuat segala macam. Ya inilah kratom ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh NPS yang ditangani oleh BNN RI. Lanjut. Ini NPS juga yang ditangani BNN RI. Lanjut. Nah, saya mungkin Pak Sekretaris itu sebentar, tidak lama-lama ini nyetel cuma ngasih contoh efek. Ada di bulan September Kepala BNN RI mengadakan pembahasan pada pertemuan International Drug Enforcement Conference atau IDEC ke-37 di Amerika Selatan kalau nggak salah. Ini kemudian
pada pembahasan itu menitik beratkan pada NPS jenis baru yang disebut fentanyl. Teman-teman mahasiswa saya pikir juga suka lihat di YouTube juga apa efeknya fentanyl. Salah satu contohnya seperti ini, orang itu seperti gaya zombie dan dia berkeliaran di jalan-jalan umum di Amerika Serikat. Kepala BNN sangat memberikan penekanan untuk mewaspadai peredaran fentanyl yang telah merenggut 110.684 jiwa di Amerika. Ini kita tidak ingin di jalanan kita entah kapan-kapan ke depannya akan ada orang-orang yang seperti ini sambil berdiri kayak zombie, sambil gaya-gayanya seperti itu. Ini sedikit cuplikan aja, efeknya tadi seperti wanita yang tadi sudah kayak nunduk-nunduk begitu. Kemudian ya lihat yang perempuan ini aja dah. Yang model seperti ini aja hanya menunjukkan kita tidak ingin di jalanan umum Indonesia di Bandung ada korban-korban fentanyl yang akhirnya seperti model-model zombie sampai seperti yang dilihat di gambar. Saya kira ini bisa lanjut, nanti bisa dicari sendiri di YouTube. Kemudian ini gambaran umumnya kondisi geografi, demografi, dan kerawanan di Indonesia. Secara geografis Indonesia terletak di 2 benua, kurang lebih ada 17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Kemudian demografi jumlah penduduknya yang 270 juta, yang 75,69%-nya usia 8 sampai 15 tahun dan terdiri dari banyak suku bangsa. Beberapa modus operandi penyelundupan di Indonesia seperti yang dilihat di slide, baik dari darat, laut, udara. Ini semuanya modusnya ada yang disamarkan dalam kemasan makanan melalui jasa paket, masuk laut melalui pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, masuk melalui pelabuhan kecil, tikus, sungai-sungai, melalui pelabuhan kecil dengan kapal laut. Ini yang laut, garis pantai kita 108.000 kilometer. Di Jawa Barat, pantai utara dan selatan, utamanya pantai selatan yang sudah saya coba susuri, karena pada saat tahun 2022 ada penyelundupan kurang lebih 1 ton metapetamin. Teman-teman mahasiswa mungkin dan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah baca di media yang diungkap oleh Polda Jawa Barat. Memang sepanjang garis pantai itu sangat-sangat kurang pengawasan. Kalau kita tidak punya agen, tidak punya orang-orang yang bisa kita bina dalam rangka melakukan pencegahan terhadap masuknya barang-barang haram tersebut, kita akan selalu lolos terus. Makanya Pak Jo CS dari mulai 2022 yang dulu bikin desa bersinar yang ada di desa-desa yang ada di sini, mulai menggarap wilayah pesisir. Kita buat desa bersinar di pesisir, sehingga kita bisa antisipasi dengan menyebarkan agen-agen kita yang ada di sana untuk memberi informasi tentang keluar masuknya orang-orang dan kapal-kapal yang mencurigakan, terutama kapal-kapal kecil yang masuk lewat sungai. Kemudian yang dari udara, ini ditelan dalam perut, dimasukkan lewat anus, disamarkan dalam koper atau travel bag. Kalau cuma kita lihat modusnya yang udara ini, telan dalam perut, kayaknya kita cuma lihat di film-film saja gitu kan. Kemudian dimasukkan lewat anus, kayaknya kita cuma lihat di film-film saja. Tapi pada saat saya pengalaman berdinas di Bali,
hal-hal yang seperti ini nyata dan ada. Dan saya lihat sendiri dan saya tungguin sendiri dari mulai yang ditelan dalam perut, kemudian yang dimasukkan lewat anus ditungguin sendiri, barang-barang itu dikeluarkannya pakai apa, ya kan kita nungguin dia buang air, semua sampai, ya jadi kita tidak lihat hanya sekedar di film, tapi itu semua nyata. Untuk udara ini kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kita buat pos-pos interdiksi sehingga kita bisa mengungkap hal-hal yang disampaikan seperti yang di modus operandi ini. Lanjut. Kemudian, nah ini pemetaan kawasan rawan narkotika ini bidangnya Pak Jo, yang memetakannya Pak Jo. Tahun 2002 berhasil menekan kawasan rawan narkotika dari 8.691 kawasan menjadi 8.002 kawasan atau sebesar 689 kawasan. Kategori kawasan rawan narkotika seperti yang tadi kita juga sempat bincang-bincang di luar, kita bagi menjadi 4 dari mulai bahaya, waspada, siaga, aman. Faktor-faktor indikator dari kita menentukan daerah itu bahaya, waspada, siaga, dan aman itu ada dari 8 indikator dan 5 indikator pokok dan indikator pendukung. Next. Nah, ini persebaran kawasan rawan narkotika di Indonesia. Jawa Barat terdapat 512 kawasan. Next. Nah, ini peta jaringan narkotika ini kita buat peta jaringan narkotika berdasarkan pengungkapan kasus-kasus yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh BNN. Peta-petanya dari mulai Golden Peacock, Eropa, Turki, Timur Tengah, ada Qatar, Suriah, kemudian Golden Crescent, Afghanistan, Iran, Pakistan, India, China, dan Golden Triangle adalah, ini saya bahasa Inggrisnya belepotan karena bahasa Inggris saya Pak Sekretaris Institut di below 40, jadi saya bacanya bahasa Indonesia, Bu. Kemudian Malaysia. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang peta jaringan narkotika ini ada kekasan. Next. Ada kekasan sabu. Sabu ini metapetamin. Metapetamin yang masuk dari Timur Tengah dan metapetamin yang masuk dari Golden Triangle tadi dan Golden Crescent tadi. Kalau yang dari Myanmar, Kamboja, kemudian China itu bungkusnya rapih. Ada contohnya ya. Bungkusnya rapih, bungkusnya dia seperti kalau pada saat di sini, pada saat pengungkapan presiden bungkusnya bungkus teh, yang teh Cina. Tapi kalau yang dari Afghanistan, Irak, kemudian yang dari Timur Tengah, itu bungkusnya dibungkus pakai Tupperware, dibungkus pakai lakban saja, tapi jumlahnya luar biasa banyaknya. Seperti yang kemarin diungkap oleh Polda Jabar, kurang lebih 1 ton itu metapetamin yang berasal dari Timur Tengah. Lanjut, ini rute-rute jalur daratnya, kemudian paket, ini berdasarkan paket-paket ganja ini berdasarkan yang diungkap oleh kita, negara-negaranya. Lanjut, ini metapetamin. Lanjut, kemudian ekstasi. Lanjut, ini barang bukti narkotika yang berhasil disita oleh BNN dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah narkotika jenis sabu 6,402 ton, ganja 6,903 ton, ekstasi 802.502 butir, kemudian ganja basah 320,6 ton, dan lahan ganja 137,4 hektar. Kemudian ini didapat dari 49 jaringan yang terungkap baik dalam maupun luar negeri. Kemudian lanjut pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang.
untuk 3 tahun terakhir ini kita bisa mengungkap 42 kasus dengan 47 tersangka dengan nilai total aset yang disita kurang lebih 325 miliar 957 juta 583 ribu 747 rupiah yang terdiri dari uang tunai, rekening tabungan, aset bergerak dan tidak bergerak, juga barang-barang berharga lainnya. Ini kenapa saya sampaikan ungkap kasus TPPU-nya juga, bukan karena saya mantan direktur TPPU. Bandar-bandar ini kalau tidak dimiskinkan, dia masih bisa berbisnis yang luar biasa. Sehingga kalau kita memang untuk menghilangkan tindak pidana ini ada di Indonesia memang akan susah, tapi paling tidak menekan. Menekan itu kalau cuma hanya menangkap tindak pidana asalnya saja, narkotikanya saja, tanpa disertai tindak pidana pencucian uang, modal mereka masih banyak. Dan inilah salah satu cara kita memiskinkan bandar, sehingga bandar udah nggak punya duit lagi dan tidak bisa belanja lagi keluar untuk memasukkan narkotika yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Nah, ini bahaya penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tanpa hak menggunakan dan melawan hukum narkotika secara terus-menerus yang akan menimbulkan ketergantungan. Kemudian ketergantungan narkotika itu sendiri adalah gejala yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik yang khas seperti sakau atau gejala kejang akibat putus zat. Maka dari itu bagi para pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lanjut, kita cepat saja. Ini beberapa zat atau jenis narkotika golongan 1 yang banyak beredar dan disalahgunakan di Indonesia, yaitu ganja, lanjut, kemudian sabu, lanjut, ekstasi, lanjut, heroin, lanjut, kokain, lanjut. Nah, ini dampak jangka panjangnya nanti sedikit dari Pak Anas mungkin. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir strategi dan kebijakan BNN RI. Lanjut. Strategi BNN RI melalui pendekatan soft power approach, yaitu bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Kemudian hard power approach, bidang pemberantasan, smart power approach melalui IT development dan analisis dan cooperation. Dan terakhir yang nomor 4, cooperation. Ini teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, strategi ini sebenarnya kalau dibikin mau gambaran yang agak ringkasnya, kita mau mutus supply and demand saja, gitu kan? Kalau supply nanti kerjaannya pemberantasan, hard power approach. Kalau demand permintaan itu nanti ada pekerjaannya bidangnya pencegahan, pemberdayaan masyarakat sama rehabilitasi. Sehingga kalau demand-nya turun, orang-orang tidak pada mau menggunakan narkotika lagi, permintaannya narkotika tidak ada, supply-nya pun tidak akan ada terus-terusan. Sebenarnya yang gampangnya itu saja. Kemudian yang kalau IT development, kita dalam pengungkapan kasus itu tidak terlepas menggunakan IT. IT-nya saya tidak bisa ceritakan di sini karena itu ranahnya intelijen dalam rangka pengungkapan kasus. Yang jelas kita menggunakan IT, BNN RI, BNNP dan jajaran semuanya menggunakan IT, sehingga pengungkapan kasus yang mungkin rekan-rekan sama teman-teman lihat di media lumayan cukup agak besar. Kalau tidak menggunakan itu, kita paling akan mengungkap hanya hal segram 2 gram saja. Segram 2 jam saja itu tidak cukup signifikan dan bandarnya tidak kena-kena dan akhirnya TPPU-nya tidak tersentuh-sentuh. Makanya kita menggunakan cooperation, kita tidak bisa sendiri. Seperti hari ini kita bekerja sama juga dengan ITB, saling menyampaikan informasi tentang narkotika, kemudian
kita juga bekerja sama dengan stakeholder lainnya, baik Bea Cukai, Kumham, Kejaksaan, Polri, dan Imigrasi dalam melakukan pengungkapan narkotika ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini terlalu lama jadinya. Setelah ini mungkin Pak Anas juga tidak usah banyak-banyak. Terima kasih. Salam sehat tanpa narkotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nanti setelah ini mungkin dibisikin katanya sepeda satu lagi buat yang virtual. Nanti Pak Jo silakan, ini saya serahkan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Ya, berikutnya tadi karena sudah kita janjian ya Pak ya, jadi ada juga yang akan disampaikan dari Pak Anas ya terkait dengan rehabilitasi. Barangkali 5 menit saja barangkali ya Pak ya. Maka silakan Pak Anas langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Pak Kepala BNNP Jawa Barat, Pak Sekretaris Institut, juga yang lainnya, saya menambahkan terkait rehabilitasi. Karena ini penting disampaikan agar tadi salah satu apa yang menjadi tagline kita adalah berani untuk rehabilitasi. Karena banyak di antara teman-teman kita yang belum berani merehabilitasi dirinya, padahal dia merasa dia bermasalah dengan penggunaan zat. Karena tadi ada unsur rasa takut dipidanakan. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan kalau berbicara tentang rehabilitasi, maka ada terminologi yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala. Ada penyalahguna, ada pecandu. Nah, penyalahguna itu adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melanggar hukum dan bukan untuk tujuan medis. Jadi siapapun yang menggunakan narkotika di luar ketentuan tadi, mereka adalah penyalahguna. Kemudian kalau pecandu, pecandu adalah orang yang secara fisik dan psikologis ketergantungan terhadap zat. Zatnya ini dalam narkotika, dan apabila dihentikan penggunanya secara tiba-tiba akan mengalami gangguan yang khas seperti sakau. Nah, yang direhabilitasi di BNN ini adalah bisa penyalahguna atau pecandu. Penyalahguna ini termasuk di dalamnya adalah pecandu juga. Tapi secara tingkat ketergantungan biasanya kategorinya penyalahguna itu untuk yang coba pakai atau 1-2 kali pakai. Dan ada satu lagi terminologi adalah korban. Korban penyalahguna narkoba adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika atau ketergantungan narkotika karena ditipu, dibujuk, dipercaya, diancam, dan sebagainya. Bukan atas keinginan sendiri dia menjadi pengguna. Nah, lanjut. Negara menjamin melalui Undang-Undang 35 pasal 4 itu ayat keempatnya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika dan pecandu. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan regulasi untuk membentuk yang namanya tempat-tempat rehabilitasi yang berbasis medis maupun sosial, baik dari pemerintah maupun swasta. Kemudian lanjut, apa kebijakan negara terhadap pecandu? Nah, ini lewat dulu satu. Nah,
kebijakan negara terhadap pecandu atau pengguna dalam rehabilitasi ini yang pertama volunteer, yang kedua compulsory. Yang volunteer ini adalah pecandu atau penyalahguna yang secara sadar sukarela datang ke IPWL, institusi penerima wajib lapor, atau ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Ada dua keuntungan yang datang secara volunteer ke BNN. Yang pertama, akan diobati atau dipulihkan secara gratis. Yang kedua, tidak diancam pidana. Dua keuntungan. Dan bahkan ada ancaman pidana bagi orang dewasa yang merasa bermasalah dengan penggunaan zat atau kecanduan, tidak datang untuk rehabilitasi, diancam pidana bagi dirinya maupun orang tuanya selama 6 bulan kurungan. Cuman ini belum ditegakkan di kita, tapi ke depan barangkali perlu ditegakkan agar orang tua pun peduli ketika ada anaknya yang kecanduan untuk segera datang ke tempat-tempat rehabilitasi. Nah, yang kedua, kebijakan atau pendekatannya kepada pengguna untuk rehabilitasi adalah compulsory. Compulsory ini merupakan upaya paksa melalui operasi dan penangkapan. Dan pengguna ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, apabila kepemilikan narkotikanya di bawah SMA, maka dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi atas putusan hakim. Jadi proses hukumnya tetap berjalan. Nah, tapi melalui TAT, tim asesmen terpadu, diyakinkan kepada jaksa dan hakim bahwa orang ini adalah pengguna, kepemilikannya untuk diri sendiri, sehingga hakim dapat memutus orang ini untuk rehabilitasi. Jadi bisa ditempatkan ke tempat rehabilitasi di luar lapas. Akan tetapi kalau barang buktinya banyak, tapi dia pecandu iya, pengedar juga iya, hakim dapat memutus rehabilitasi dan kurungan, dan yang bersangkutan menjalankan rehabnya di rutan atau di lapas. Sekarang di Indonesia lapas-lapas sudah menjalankan program rehabilitasi bagi pengguna ya juga pengedar, begitu. Balik satu slide. Nah, yang dilakukan rehabilitasi ini adalah serangkaian upaya pemulihan ketergantungan narkoba bagi pecandu dan atau korban penyalahgunaan yang mencakup rehabilitasi medis, rehab sosial, dan pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan yang terintegrasi. Mengapa harus ada rehabnya medis dan sosial? Karena ada 4 kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba kepada pecandu. Yang kita kenal dengan kerusakan bio, psikososial, dan spiritual. Biologisnya dia akan merusakkan pada fisik yang menyerang organ tubuh, otak, dan sebagainya. Yang kedua, psikologis. Orang ini akan mengalami gangguan psikologis mulai dari kecemasan, depresi, bahkan ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian sosial, dia akan mengalami gangguan sosial baik dengan keluarga, dengan teman. Bahkan nanti akan mengalami stigma dan pengucilan. Kemudian yang keempat, spiritual, dia akan kehilangan norma nilai yang dianut. Dia tidak peduli lagi nilai agama, nilai yang akan berlaku. Nah, sehingga rehabilitasi ini mengobati secara fisiknya, juga mengobati secara mentalnya, secara psikologi, sosial, dan spiritualnya. Nah, lanjut yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, alurnya seperti ini. Jadi ketika pengguna narkoba atau pecandu datang untuk rehabilitasi, maka dia akan mendapatkan serangkaian layanan. Mulai dari penerimaan awal ini akan di-screening tentang penggunaan zatnya apa, dan asesmen untuk mengetahui tingkat kecanduannya. Barulah setelah diketahui
akan masuk kepada program rehabilitasi medis dan sosial. Nanti lama atau jenis layanannya tergantung dari hasil asesmen ini. Apakah ringan atau berat atau sedang. Apakah rawat jalan atau rawat inap. Selesai dari rehabilitasi ini akan masuk pada fase pasca rehabilitasi. Maka pecandu ini akan mendapatkan pendampingan selama 4 bulan, akan dilakukan home visit, kemudian ada terapi kelompok, dan dilakukan tes urin selama 2 kali. Oleh karenanya dengan disampaikannya pengetahuan tentang rehabilitasi ini, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat juga meneruskan informasi ini, terutama kepada teman-teman lingkungan pergaulan atau masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi. Maka pertama, jangan takut untuk rehabilitasi, karena datang secara sukarela, tidak akan dipidanakan dan rehabnya gratis, tapi di BNN. Kemudian kalau voluntary itu proses hukum akan dikenakan terhadapnya. Nah, ini ada daftar klinik-klinik pertama BNN yang bisa melayani. Ini juga tolong diinfokan kepada masyarakat agar mereka bisa mengakses layanan rehabilitasi. Itu barangkali tambahan yang bisa saya sampaikan terkait ini. Saya menaruh harapan besar kepada para mahasiswa untuk berbagi informasi ini, sehingga dari jumlah penyalahguna yang ada di Jawa Barat saja sekitar 600 ribuan, setiap tahun kemampuannya hanya sekitar 4.000 orang. Itu antara BNN, pemerintah daerah, dan pihak swasta melakukan rehabilitasi. Kalau jumlahnya 600.000 penyalahguna, kemampuannya 4.000, berapa puluh tahun bisa selesai penyalahguna ini. Makanya sekali lagi saya titip informasi untuk disampaikan pada masyarakat luas. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anas atas tambahannya. Demikian pemaparan yang saya kira sudah sangat mencerahkan ya, tapi tidak untuk dicoba tentu saja ya. Ini untuk diwaspadai ya, terutama tadi Pak yang gambaran yang wanita yang ngantuk-ngantuk itu ya. Meskipun kalau di kuliah pagi biasanya saya juga sering melihat itu Pak, kalau dari depan kelas gitu ya. Masih pada ngantuk biasanya datangnya. Baik, kita punya waktu kurang lebih 20 menit ya. Saya akan buka satu termin pertanyaan pertanyaan dulu begitu ya. Untuk 3 orang penanya dulu ya. Nah, pertanyaannya mohon jangan panjang-panjang begitu ya, langsung saja ke poinnya apa begitu ya, dan jangan lupa Anda menyebutkan nama dan prodi ya. Saya akan tunjuk ya. Oke, dari yang sebelah sisi kiri saya ya. Nah, itu yang sudah tunjuk tangan ya, yang pakai kerudung apa warnanya? Ungu ya, ungu muda. Kemudian yang kedua di sebelah yang tadi sini udah dapat sepeda ya. Yang sini. Nah, yang tengah deh, yang hitam ya, yang pakai baju hitam, yang perempuan juga ya. Dan yang satu lagi, sini udah, nah sebelah sini deh boleh lah ya. Oke, yang paling depan aja deh, yang pakai baju biru. Oke, silahkan Anda menuju ke mic terdekat ya, dimulai dari yang sebelah kiri saya dulu. Ini Pak Arif siap di berondong pertanyaan ya, sudah biasa. Sebelumnya selamat siang Pak, saya Siti Salma Zahra dari jurusan Sains dan Teknologi Farmasi. Saya izin bertanya Pak, jadi beberapa tahun yang lalu tuh saya sempat lihat berita. Jadi ada seorang ibu-ibu yang kayak melakukan unjuk aksi gitu Pak di Bundaran HI. Dia tuh membawa kayak karton gitu yang bertuliskan dia butuh ganja medis untuk anaknya. Jadi dia tuh sambil bawa anaknya yang pakai kursi roda. Jadi anaknya tuh sakit cerebral palsy. Jadi anaknya membutuhkan ganja untuk pengobatannya, ekstrak ganja gitu. Nah, dari situ tuh banyak netizen yang merasa setuju dengan si ibu itu. Dan menurut saya sendiri, mungkin seharusnya memang kan ganja itu masuknya ke narkotikanya golongan 1 ya Pak. Jadi nggak boleh buat medis, karena yang medis itu lebih ke yang golongan 2. Nah, menurut saya sendiri mungkin kalau untuk penyakit kayak gitu kan bukan untuk penyalahgunaan.
apakah bisa nggak ya Pak si ganja itu tuh bisa diperbolehkan untuk medis gitu kayak di luar negeri dengan pengawasan yang ketat, atau mungkin dikasihnya di rumah sakit dengan penanganan khusus gitu Pak. Jadi saya mau bertanya pada Bapak, apakah si ibu tersebut masih memiliki peluang bisa mendapatkan ganja medis buat anaknya. Makasih Pak. Baik, silakan yang kedua. Yang ini bukan yang ini, yang sana. Ya, Anda silakan. Baik, terima kasih Pak Anies dan Pak Anas atas pemaparannya. Perkenalkan saya Delvia dari Prodi Kimia dengan NIM 105200058. Saya izin bertanya Pak, mengenai barang-barang sitaan negara berupa narkotika, baik prekursor maupun barang narkotika, bagaimana prosedur untuk pemusnahan barang-barangnya atau alokasi setelah proses penyitaannya? Di media saya melihat bahwa barang-barang sitaan tersebut dibakar. Apakah hal tersebut merupakan hal yang paling efektif atau ada cara lain untuk step selanjutnya setelah penyitaan tersebut? Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang terakhir silahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanar Amru dengan NIM 10023-083 dari Program Studi Fisika Fakultas MIPA. Pertanyaan saya langsung saja mengenai setelah yang dijelaskan tadi mengenai penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di lingkungan kampus. Bagaimana kita sebagai mahasiswa memiliki keterlibatan dalam mengedukasi antar sesama manusia sesama mahasiswa mengenai resiko penyalahgunaan obat-obatan psikotropika khususnya di lingkungan kampus. Nah, setelah itu, setelah pemaparan tadi, bagaimana apakah ada strategi baru yang sedang diimplementasikan untuk mengatasi meningkatnya peredaran narkotika di negara ini, khususnya di lingkungan kampus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Arief, kalau sudah siap bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Yang nomor satu itu udah persiapan jawabannya kayaknya, kita pasti akan ditanyakan itu. Legalisasi ganja, ya kan? Nggak usah ngasih contoh yang di bundaran HI segala deh, gitu kan? Itu yang di media muncul ya. Ada ibu-ibu bawa kartun anaknya sakitnya epilepsi kalau nggak salah ya kan? Pengen menggunakan ekstrak ganja. Selama undang-undangnya masih Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 belum direvisi, kemudian ganja masih masuk narkotika golongan 1. Tadi apakah ada kemungkinan untuk berubah? Penelitiannya harus dilakukan betul-betul penelitian lebih lanjut. Mungkin nanti ke depan teman-teman dari farmasi bisa meneliti efektivitasnya ganja itu bisa menyembuhkan betul apa tidak, karena selama ini yang saya tahu masih ada obat lain yang bisa menyembuhkan epilepsi tanpa harus menggunakan ganja atau ekstrak ganja. Ya. Karena belum ada penelitian sampai sekarang yang penyakitnya epilepsi sembuh karena menggunakan ekstrak ganja. Kalau sudah ada penelitian, mungkin bisa diskusi juga dengan kami, karena selama ini di lab kita di BNN yang ada di Lido juga melakukan penelitian, sampai sekarang belum ada orang yang sakit epilepsi sembuh pakai ekstrak ganja. Tapi ada juga yang sembuh masih menggunakan obatnya bukan ekstrak ganja. Ini kita juga harus mendalami ke belakang seperti apa kondisinya yang anak ibu itu sakitnya seperti apa, karena sekarang ini
kalau lihat Thailand sudah melegalkan gitu kan, dalam rangka penggunaan ganja, alasannya buat penyembuhan, semuanya yang ada di sana digunakan dalam rangka rekreasional semata-mata. Tidak ada yang betul-betul untuk dilakukan pengobatan dalam rangka sakit yang tadi seperti yang sudah disampaikan dari teman yang dari farmasi tadi. Mungkin kita sama-sama untuk memahami itu, balik lagi ke hati nurani kita, coba kita lihat lagi, sudah ada belum sih orang yang sembuh epilepsi tanpa pakai obat lain-lain, hanya pakai ekstrak ganja. Kalau sudah ada penelitian itu, ya buktikan dan pertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena lari-larinya itu, gitu kan, namanya jaringan, namanya ini kan barang-barang ini kan sangat-sangat menggiurkan nilai ekonomisnya. Nyari yang hal seperti itu, kemudian nilai rekreasionalnya sangat tinggi. Kalau saya boleh pinjem bahasanya Pak Kepala, belum ada yang seperti itu. Jangankan melegalkan ganja, saya, teman-teman Pak, ini begitu datang, ada misalnya kalau dilegalkan, kalau datang di rumah ngelihat cucu kita, anak kita ngerokok aja enek ya Pak ya, kesel. Apalagi kalau dilegalkan, pulang-pulang lihat anak cucu lagi nyedot ganja kita apa perasaan kita, apa ini kita, itu saja. Jadi saya hanya akan menggiring, kita kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa, kita sama-sama berpikir tanpa harus pakai itu, ada obat lain yang bisa menyembuhkan penyakit yang tadi disebutkan itu. Dan belum ada penelitian sekali lagi terhadap penyakit itu sehingga orang bisa sembuh gara-gara menggunakan ganja tadi. Iya deh, gitu ya. Terus yang kedua, barang sitaan. Kebetulan di belakang juga ada. Tadi kurang lengkap, ada Pak Kabid Pemberantasan gitu kan. Pak Heru, sini Pak Heru, depan Pak Heru, biar tahu semua. Hati-hati kalau ketemu Bapak ini. Ini Kabid Pemberantasan saya, Kombes Heru, urusan pemusnahan dilakukan selalu dilakukan pada saat kita lakukan penyitaan. Tadi ada yang tadi nanya apakah itu efektif, kita pakai alat mungkin nanti pada saat ada pemusnahan, sekali-kali mahasiswa di sini yang penasaran pengen tahu dimusnahkan apa tidak, ikut ke BNNP karena kita punya alatnya memang ada di BNN pusat karena tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Kita di Bandung ini alatnya kita minta datang ke sini untuk dilakukan pemusnahan, dan kalau perlu juga pemusnahan sekali-kali di kampus nggak apa-apa, biar disaksikan juga teman-teman. Kan nggak cerobongnya juga nggak itu Bu, karena ada mobilnya Pak Heru. Nah itu sebenarnya cuma mau nanya itu juga insinerator biar nggak ngantuk-ngantuk gitu kan. Di belakang soalnya sendirian insinerator itu alatnya, pakai alat itu dan efektif. Kemarin terakhir saya BNNP Jawa Barat baru memusnahkan kurang lebih 8,5 kilo metapetamin dan dimusnahkan dengan alat itu. Kemudian ganja pun dimusnahkan dengan alat tersebut. Jadi tadi yang ada yang tanyain efektif apa tidak, itu efektif dan sangat efektif. Kalau jumlahnya lebih dari 9 kilo, kita juga kadang-kadang di pusat juga bekerja sama dengan krematorium, dan kita tungguin itu alat pembakar di krematorium Pak Kabid kan, ya seperti itu. Mana tadi ada ya, sudah ya itu ya terjawab, yang sudah terjawab ya. Nah kemudian tadi masalah strateginya BNN tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang terakhir ada soft power, hard power, kemudian smart power sama cooperation.
Itu strateginya, itu yang dilakukan oleh kita. Untuk bidang yang soft power itu kan sudah saya sampaikan tadi, masalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Tadi bagaimana caranya menyampaikan ke teman-teman kampus, itu adanya di soft power. Kalau nanti larinya ke IT, soft power IT juga boleh, tapi kita main di medsos, dan itu yang sangat saya perlukan dari teman-teman mahasiswa yang mainan IT-nya lebih canggih daripada saya. Saya paling bisa cuma buka handphone ini gitu kan, tadi buka laptop aja pakai sprei saya sudah pencet-pencet takut salah. Tapi adik-adik yang di depan saya ini saya yakin jago-jago sekali dalam IT, dan itu bisa digunakan dalam rangka pencegahan, pemberdayaan, serta di bidang rehabilitasi juga, sosialisasi rehabilitasi juga bisa masuk dari situ. Dan strateginya lagi yang paling terakhir, cooperation seperti yang tadi saya sebutkan, saya pun bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Jawa Barat dalam rangka melakukan soft power approach ini. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Ini saya diingatkan oleh Bu Naomi karena ada juga yang ikut secara online Pak. Jadi kita juga buka kesempatan pertanyaan pada yang online dulu ya. Kebetulan waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi. Saya kira silahkan kalau ada yang ingin bertanya secara online. Oh, ini ada yang sudah raise hand ya. Ya, silahkan. Baik, silahkan disebutkan nama dan juga prodinya ya. Ya, coba. Silakan. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Kemudian perkenalkan saya Hafiz Muhammad dari program studi teknik keminyakan angkatan 2020. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Mungkin ini sih, belakangan ini saya mendengar pernikahan saya baca dari detik bahwa ada informasi siswa SMA yang kecanduan narkoba sejak petang, katanya mereka kecanduan sabu sejak SD. Saya mungkin jadi penasaran aja sebenarnya apa yang menjadi modus pertama mereka kenapa bisa kecanduan. Pasti nggak mungkin mereka tiba-tiba ingin, pasti ada penyebabnya. Dan kalau misalkan hal seperti itu, bagaimana cara pemetaannya, penanggulangannya mungkin. Terus yang kedua, kan pasti mereka nantinya si anak-anak SMA ini akan direhabilitasi. Sebenarnya di rehabilitasi ini saya bingung gitu, penasaran ingin direhabilitasi itu melakukan apa gitu di dalamnya, apakah konseling atau diobati gitu. Dan yang terakhir mungkin pendidikannya seperti apa. Oh, satu lagi mungkin, maaf teman-teman bukan bermaksud cepu ya, tapi kalau misalkan kita ingin melaporkan pada pengaduan itu harus kemana dan seperti apa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Ini mengingat waktu, saya kira kita langsung jawab aja ya, Pak Arief. Mangga, silakan. Makasih. Mungkin yang terakhir dulu, nanti kalau yang masalah rehab tambahkan Pak Anas jawabannya sama yang tadi sudah saya jelaskan juga sih. Seperti yang pertanyaan yang poin 1, walaupun dari SD, dari mana sih? Ada slide-nya yang apa? Slide-nya yang tadi dari mana mulai mengenal sabu walaupun umurnya 5 kecil. Awalnya coba-coba, biasanya penasaran gitu kan. Oke, sebelum itu sebelum tayang saya jawab yang poin terakhir. Bukannya kalau melaporkan bukannya jadi cepu yang tidak kelihatan juga. Banyak yang melaporkan ke saya gitu kan melalui pengaduan call center BNN. Nanti mungkin setelah ini nanti call centernya bisa disampaikan ke operator dan bisa disebarkan ke teman mahasiswa yang tadi bertanya secara virtual. Kalau di Kota Bandung ada BNN Kota Bandung
Pak Mada, kalau di Jatinangor ada BNN Kabupaten Sumedang atau bisa langsung ke Provinsi Jawa Barat karena lebih dekat ke BNN Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau yang di kampus yang ada di Cirebon, BNN Kota Cirebon pun ada di sana yang membawahi rayonisasi dari mulai Kota Cirebon, Cirebon Kabupaten dan Indramayu. Kalau Sumedang ini Sumedang dan Subang. Kota Bandung sendiri, Cimahi sendiri, mungkin itu yang bisa. Dan ini pola penyalahgunaan narkoba dan sumber pertama kali dia bisa tahu itu ya dari teman, dari mulai kenalan pertemanan, kemudian diiming-imingi. Kalau ajakan dan godaan itu kan bahasa resminya, kalau itu kita berpikir anak kecil pasti diiming-imingi, dibikin penasaran kalau barang itu barang yang bisa membuat orang itu bla 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 terhadap anak kecil sehingga masuk ke pikiran dia untuk melakukan mencoba-coba itu. Awalnya juga mulainya gratis, lama-lama sudah kecanduan, ketergantungan, akhirnya mereka bisa mendapatkannya dengan cara-cara patungan. Mungkin untuk yang rehabilitasi Pak Anas silakan. Baik, pertanyaannya cukup bagus dan saya sampaikan bahwa tadi masyarakat belum tahu apa yang dilakukan pihak lembaga rehab dalam melakukan rehabilitasi pada pengguna narkoba. Nah, tadi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan biologis, psikologis, sosial dan spiritual, maka yang pertama dilakukan adalah stabilisasi atau detoksifikasi. Dilakukan dulu yang pertama penstabilan tubuhnya dulu agar sakitnya ini biasanya kan pengguna itu ada sakit yang bawaan atau penyerta dari sakit narkotikanya. Ini harus disembuhkan dulu. Nah, karena tidak akan berjalan program rehabilitasi kalau gangguan fisiknya masih ada. Nah, kemudian setelah stabil, sakaunya sudah tidak ada lagi, yang berikutnya baru masuk pada rehabilitasi sosial yang meneliti untuk memperbaiki atau mengurangi hal negatif dari secara psikologisnya, kemudian juga religinya atau spiritualnya dan sosialnya. Metode yang dilakukannya adalah diantaranya ada konseling individu, konseling kelompok, dan ada sifatnya yang terapi, penugasan-penugasan dari apa yang menjadi kelemahan dia dari gangguan psikologis dan sosialnya akibat narkotika ini. Jadi dalam rehabilitasi ini medisnya disembuhkan dulu, gangguan medisnya, baru gangguan mental dan sosialnya. Adapun waktunya ini biasanya kalau rawat inap ini penstabilan atau detoksifikasi ini melakukan waktu 12 hari bagi yang kecanduan berat. Sampai dia tidak merasa ada gangguan sakau lagi. Nah, baru masuki program rehabilitasi yang jangka menengahnya 3 bulan. Jangka panjangnya itu 6 bulan. Dilakukan secara rawat inap di tempat rehabilitasi. Itu barangkali tambahan informasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anas atas tambahannya. Aduh, ini sayang sekali ya waktu kita sudah habis ya untuk sesi studium generalnya pada hari ini. Namun saya kira nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kan ada ininya apa ya, ada medianya juga ya, BNN-nya, bisa silakan, bisa melalui media yang dipunyai oleh BNN. Nah, ini untuk beberapa penanya ya, ini kita masih ada beberapa stok bingkisan begitu ya. Jadi yang tadi sudah bertanya saya kira sudah barang tentu akan mendapatkan bingkisan ya Pak Arief. Ini untuk kita masih punya dua sepeda begitu ya. Tadi Pak Jo sudah pesan satu untuk yang di online ya. Satu untuk yang di online. Nah, jadi yang tadi bertanya online sudah pasti mendapatkan ya sepeda. Oke. Nah, satu lagi saya mohon Pak Arief ini untuk
menentukannya, jadi siapa di antara penanya tadi yang paling menurut Bapak paling berkesan begitu Pak? Mangga. Semuanya berkesan. Mungkin Pak Jo tadi sudah menyiapkan pertanyaan, jadi semuanya berkesan. Yang tadi dapat bingkisan yang biru itu. Nah, sepedanya ini Pak Jo siapkan pertanyaan, siapa yang bisa jawab itu sepedanya. Biar agak ramai lagi sedikit. Oke, jadi ya ini grand prize terakhir nih untuk satu pertanyaan dari Pak Jo. Siap, terima kasih teman-teman ya. Waktu 1 menit ya. Apa kepanjangan dari P4GN? Ayo buka dulu Google. Tadi ada di materi ada. Siap. Paling belakang, merah. Maju cepat, maju. Ayo, maju. Halo. Perkenalkan nama saya Nabila. Saya dari SBM ITB. Buat kepanjangan dari P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran. Peredaran apa? Narkotika, gelap narkotika. Next, salah. Ya ujung, ya, silakan. Yang pakai kerudung, ya. Ayo, waktu. Oke, halo semuanya, kenalin, nama saya Eli, saya dari SBM ITB juga. Jadi perpanjangan dari P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Oke, betul sekali. Siap. Ya, jadi itu yang beruntung dapat grand prize. Baik, untuk yang bertanya barusan silahkan ke depan ya. Untuk menerima bingkisan dari Bapak Ibu dari BNNP, silahkan. Siapa saja tadi? Silakan yang bertanya. Silakan. Ini yang di sebelah kiri tadi siapa? Zahra ya? Silakan. Kemudian yang di sini, lalu ya sudah. Dan satu lagi silakan yang tadi terakhir. Silakan ke depan ya. Kita cepat-cepat sudah mau kuliah lagi. Oh ya, jangan lupa Anda juga ada post-test ya, silakan dikerjakan juga. Ya. Ya, silakan. Ya ini. Nah, yang mana sepedanya, Pak? Nah, bingkisan dulu, silakan. Ya. Nah, yang sepeda silakan ke depan. Ya. Oh iya, yang tadi pertama dapat sepeda. Masih ada nggak di sini? Ya, silakan ke depan juga ya. Sekalian bawa sepedanya. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian
Taruh di mana? Bawa pulang. Ntar saya yang bawa pulang. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan studium generalnya pada hari ini. Ya, boleh, nanti setelah ini. Ya, saya kira saya tidak usah menyimpulkan terlalu banyak ya. Tadi saya kira sudah sangat mencerahkan apa yang disampaikan oleh baik Pak Arief maupun Pak Anas ya. Namun yang penting barangkali bahwa obat-obat golongan narkotika dan psikotropika itu sebetulnya tidak semuanya haram gitu ya. Karena kalau kami dari farmasi melihat juga ada banyak sekali manfaatnya begitu ya. Baik dalam pengobatan, kemudian juga dalam penelitian tadi juga sudah disampaikan. Namun yang penting ini adalah kalau misalnya digunakan harus digunakan dengan pengawasan dengan seksama begitu ya Pak ya. Supaya tidak sampai menimbulkan ketergantungan dan efek-efek yang lainnya. Demikian saya kira dari saya dan selanjutnya saya serahkan lagi ke MC. Terima kasih. Kepada Brigjen Polisi M. Arif Ramdhani SIK, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Brigjen Polisi M. Arif Ramdhani SIK. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.